Shalom saudaraku. Wah, senang bisa bertemu dengan setiap kita kembali. Saudaraku, saya merindukan selalu dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, kiranya saudara selalu ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, saya ada di dalam program yang baru. Saya mengajak teman-teman, saudara semua, mari kita saat teduh bersama untuk kita menjalani kehidupan hari-hari ini. Nah, saudaraku, sebelum kita saat teduh bersama merenungkan firman Tuhan dan kita dilawat dan diberkati oleh firman Tuhan, biarlah kita boleh mendengarkan pujian berikut ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah hadir buat hidup kami. Kau sudah tebus hidup kami dengan darah yang mahal. Kau sudah selamatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami hari-hari ini kami menyadari akan perbuatan Tuhan yang besar itu, sehingga hari ini semakin hari kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan, hidup takut Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih berkati pemberitaan firman ini ya Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu dimanapun saudara jemaat Tuhan hadir ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Kau lawat setiap kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Hamba yang menyampaikan firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Nah, shalom saudaraku, saya senang bertemu dengan setiap kita hari ini. Saudaraku, biarlah kita boleh diberkati dengan firman Tuhan menjadi saat teduh kita bersama hari ini. Nah, saudaraku, saya mengajak kita buka Alkitab kita di dalam surat Petrus yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat ke-13 hingga ayat yang ke-25. Tapi hari ini saya hanya mengajak saudaraku kita baca dari ayat 13 hingga ayat yang ke-16 saja. Nah, firman Tuhan berkata begini, perikop di atas kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, saudaraku, bagian firman untuk kita renungkan bersama hari ini saya beri judul, yaitu tentang hidup yang baru. Saudaraku, berbicara tentang kehidupan yang baru, ada dua fakta sebelumnya yang harus kita tahu, saudaraku. Yang pertama, fakta yang pertama bahwa hidup manusia mewarisi kehidupan nenek moyang kita yang sia-sia. Kenapa saya sebut begitu, saudaraku? Semenjak peristiwa kejatuhan manusia dari ke dalam dosa, ketika manusia ada di Taman Eden, itu membuat manusia terpisah dari Allah, sehingga saudaraku kita harus diusir dari Taman Eden dan kita mewarisinya sampai hari ini. Nah, itulah yang membuat kita manusia hidup di dalam kutukan, dan akhir dari kehidupan manusia adalah maut, saudaraku. Lalu yang kedua, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kita berusaha sekuat tenaga kita berusaha menjaga kehidupan kita pun percuma. Kenapa, saudaraku? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu fakta yang kedua yang harus kita tahu, saudaraku, bahwa Allah telah memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Yesus lahir, Yesus mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga saudaraku, yang awalnya kita tidak layak tapi kita dilayakkan, kita tidak diselamatkan, tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita semua diselamatkan. Dengar, saudaraku, Yesus hadir buat kita. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan karena kita berharga, tetapi karena Yesus datang buat kita, Dia selamatkan kita, makanya kita berharga hari ini.
Amin. Harusnya kita bangga, saudaraku, dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Harusnya kita betul-betul menghargainya dengan menjaga kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku. Nah, sehingga saudaraku, pada hari ini kita harus mengerti bahwa setiap kita Tuhan sudah selamatkan. Tapi menjadi yang harus kita kerjakan hari ini adalah kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, itu kata firman. Nah, saudaraku, itu dua fakta yang harus kita tahu, saudaraku. Ketika kita berdosa, tetapi Allah mengutus anak yang tunggal untuk selamatkan setiap kita. Nah, saudaraku, sehingga pada akhirnya kita semua memiliki kehidupan yang baru. Nah, saudaraku, saya teringat akan cerita dari kisah seorang Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus lamanya adalah Saulus sebelum dia bertobat. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia tidak menyukai kekristenan. Dia membenci orang yang mengikut Yesus. Dia menjadi penganiaya, tidak menyukai sama sekali dengan kekristenan. Tapi pada suatu ketika Tuhan tangkap dia, yang awalnya menjadi penganiaya jemaat tapi menjadi pemberita firman yang luar biasa. Hidupnya hidup yang penuh dengan perubahan. Dia hidup baru di hadapan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Dia dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Bahkan kalau kita pelajari, saudaraku, dibandingkan dengan rasul-rasul lainnya, Paulus lah yang banyak menulis surat-suratnya. Artinya, saudaraku, Paulus sendiri pernah berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku kepada apa yang di depanku. Apa yang dulunya ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Kebenarannya apa, saudaraku? Paulus ketika dia terima Yesus, dia memulai kehidupan yang baru. Hidup baru yang seperti apa? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya mau bilang kepada kita hari ini, mari kita belajar hidup baru. Hidup yang penuh dengan perubahan, sehingga berkat-berkat itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup baru, saudaraku? Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang baru itu? Nah, yang pertama, saudaraku, saya pelajari, saudaraku, firman Tuhan berkata begini: hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yang pertama dalam menjalani kehidupan yang baru yang harus kita lakukan adalah hiduplah taat. Saudaraku, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah hidup taat. Tuhan sedang mencari orang-orang yang taat hari ini. Taat adalah taat menunjukkan kedisiplinan kita. Ketika kita disiplin, maka apapun yang kita lakukan pasti kita akan berhasil. Sebaliknya, saya mau bilang begini, kau punya bakat banyak, kau punya kemampuan lebih, kau berhikmat, kau pintar di atas semua orang, tapi kalau kau tidak disiplin, semuanya akan percuma. Jadilah anak yang taat. Dalam mengiring Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Apa kata firman, mari kita lakukan. Mari kita kerjakan setiap kebenaran. Firman Tuhan bilang ya, kita lakukan. Tapi kalau firman Tuhan bilang tidak, jangan lakukan. Mari kita hidup taat, hidup sesuai apa kata firman, sehingga berkat Tuhan itu terus menjadi bagian dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudaraku, kebenaran yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Selain dari hidup taat, yang kedua, agar kita dalam menjalani kehidupan yang baru, yang kedua yang harus kita lakukan adalah hiduplah dalam penguasaan diri. Saudaraku, mari kita menguasai diri kita. Mari kita hidup penuh dengan penguasaan diri. Kenapa di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pentingnya penguasaan diri dalam hidup ini. Apa yang perlu kita kuasai? Pertama, pikiran kita. Saudaraku, semua bermula dari pikiran kita. Ketika kita memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, pemikiran yang optimis, maka kita dapat mengerjakan dengan baik segala sesuatunya. Tetapi kalau pikiran kita sudah negatif, pikiran kita sudah pesimis, pikiran kita sudah menyerah, wah, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Kuasai pikiranmu. Isi pikiranmu dengan kebenaran-kebenaran janji-janji Tuhan yang luar biasa itu, sehingga kita akan mampu menjalani kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita kuasai? Perkataan kita. Saudaraku, ini adalah hal yang kecil sekali. Perkataan adalah hal kecil, tetapi menjadi api yang besar ketika salah digunakan. Kita harus kuasai kata-kata kita. Jadi anak Tuhan, jangan sembarang ucapkan kata-kata. Mari kita menggunakan kata-kata kita untuk kata-kata yang memberkati, mengenalkan Yesus kepada orang lain, sehingga di mana kita berada kita boleh jadi berkat bagi banyak orang.
Itu yang harus kita lakukan. Kuasai kata-kata kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita kuasai? Kita harus menguasai tingkah laku kita, tindakan kita. Orang akan melihat siapa kita ketika di dalam tingkah laku kita mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Orang akan melihat Tuhan di dalam tingkah laku kita. Mari kita kuasai tingkah laku kita. Mari kita bertingkah laku. Apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Biar kita boleh jadi berkat, kita boleh jadi garam, kita boleh jadi terang. Lalu yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baru? Bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, yaitu hiduplah dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Hidup, saudaraku, kekudusan adalah standar mutlak kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi sebagai anak-anak muda. Mengapa Yusuf dipakai secara hebat dan luar biasa? Karena Yusuf menekankan kekudusan dalam hidupnya. Mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Mudah bagi Tuhan untuk pakai kita. Pertanyaannya, apakah kita siap hidup di dalam kekudusan? Mari kita terus kerjakan kekudusan dalam hidup kita. Hiduplah dalam kekudusan dan kita boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kebenaran buat kita, menguatkan, meneguhkan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang berharga, hidup baru di dalam Tuhan, hidup taat, hidup yang menguasai diri, lalu hidup dalam kekudusan, dan kita boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran yang boleh kami dengar ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi kebenaran yang akan terus kami pakai dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami jadi pribadi yang taat. Kami menjadi pribadi yang menguasai diri. Kami menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Kau berkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong mereka. Kuatkan, teguhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka tidak jalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang. Bagi setiap saudara-saudara yang mengalami sakit hari ini, Tuhan kau jamah sakitnya, kau sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi saudara-saudara yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Saudara-saudara yang mengalami masalah, beban hidup, Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.